Ujian itu masukkan ke kantong kresek, buang ke tong sampah, agar tidak menjadi ujub atau riya. Ketika ada yang mencaci, segera ambil tong sampah, masukkan ke kantong plastik tadi, buang, agar tidak muncul sakit hati. Tontonan yang bisa menjadikan tuntunan, karena dengan sedikitnya hiburan yang ditampilkan itu ada motivasi, ada masukan, ada nasihat untuk kalian semua. Oke, tonjok subscribe, jotos itu lonceng, biar apa? Bunyi. Ketika ingin belajar tasawuf, maka yang pertama dia harus menjaga hatinya tetap as-sofa. Intinya ketika jenengan berselawat, maka sambungkan perasaan jenengan dengan mahabbah sampeyan, sambungkan ke baginda Habib Tamadani Sultan. supaya Tetap bagian nurul Sulaiman malikul ini walinsi wa syaitani wa nafsinda ikatan matai Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasukul su'a illallah. Bismillahi masyaallah maka min ni'matin fa min Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi fi sayr asma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi sallam ajma'in. Engkang kaula taati, engkang kaula hormati Guru Besar Padepokan Nurul Jati Abbas Syamsuddin, dan alhamdulillah yang saya banggakan dan saya hormati yang saya taati pula Guru Besar Padepokan Sendang Sejagat Abah Karyo. Oh, abah mamas. Sik nom Abah Mas Karyo. Enggak usah pakai abah. Sik nom. Monggo dilanjut. Abah Mamas Karyo. Ya, alhamdulillah yang saya ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum, selamat datang di Padepokan Nurul Jati ini yang suasananya seperti ini. Ya, suasana seperti ini. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan betah dan kerasan. Ya, 1 bulan. Betah kerasan ora kali kok piye. Ya, Bojoku piye kok. alhamdulillah. Monggo lanjut. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita, perkumpulan kita ini diridhai oleh Allah sehingga besok kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Yang pertama, saya ucapkan sangat-sangat berterima kasih datang rombongan dari Padepokan Sendang Sejagat. Alhamdulillah antusias betul, dan mudah-mudahan rombongan ini selalu diberi ridho oleh Allah sehingga bisa selalu sukses untuk menjalankan amanah-amanah yang telah diamanahkan. Amin. Kemudian, dan mohon maaf sekali kita sebagai keluarga besar Padepokan tidak bisa menyambut apa-apa, jadi tidak bisa memberikan apa-apa dan hanya sekedar ala kadarnya. Mohon maaf Bapak Mas. Ini anak kadarnya. Ini anak kadarnya.
Jadi kok yang mewah kayak apa? Oh, ada lagi di belakang. Bongkar. Amit sewu nggih netizen. Mas Karyo memang gendeng. Monggo lanjut Pak. Dan mudah-mudahan silaturahim ini tidak terputus di sini saja, dan mudah-mudahan selalu menjadi saudara selawas-selawas. Allahumma amin. Kita selalu berdoa dan mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja ini nanti akan disampaikan dari Abah Abah Syamsuddin. Tua lagi juga. Tua. Nah, sepatah dua kata kemudian dilanjut sama Abah Mas Karyo. Monggo Abah dulu Syamsuddin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'budu illallah, la mawjudan illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita kedatangan saudara kita yang ganteng ini. Ganteng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah bisa tersambung silaturahmi, menjadi saudara seduluran selawas-selawas saking welase Gusti. Amin. Amin. Karena yang paling penting, siapapun yang datang ke gubuk saya ini itu adalah saudara. Yang penting niatnya untuk menyambungkan tali silaturahmi. Karena apabila tujuannya yang lain, nanti akan kecewa gitu. Karena intinya di sini saling mendoakan dan menyambung tali silaturahmi itu saja. Masya Allah, ini contoh dari beliau, guru besar dari Sendang Sejagat, bahwa silaturahmi itu insya Allah sebagai jalan rahmat Allah yang paling utama untuk mendekatkan rezeki, menjauhkan bala, dan menambahkan hikmah di dalam qalbi kita. Karena siapa yang tumbuh hikmah di dalam batinnya, maka nurnya akan memancar insya Allah. Ini salah satu pelajaran yang beliau ajarkan kepada kita, bahwa yang paling penting kita sambungkan silaturahmi insya Allah. Jadi ini aslinya bunti ini. Kula mboten ngertos. Mboten ngertos. Sedih. Asli Pacitan. Oh, asli Pacitan. Sakjane yo kula arep cerita tapi kok isin. Hah? Jangan. Belum. Oh, kok baper. Iki tonggoku nangis. Keci anak guru. Allahu Akbar. Begitulah hidup ya. Begitulah hidup. Kita harus menikmati dunia ini, menciptakan warna dalam dunia. Kalau Anda tidak pandai menciptakan warna, walahu alam, kelam, gelap, gulita. Jangan mencari kekurangan orang lain, tapi carilah kebahagiaan untuk menciptakan warna dalam kehidupan Anda. Nek coyo. Saya. Iya. Jadi ini jenengan udah selesai nih. Lanjut loh. Beliau Doko Suto apa adanya. Kalau orang apa adanya itu insya Allah bisa kekal dalam persaudaraan. Amin. Karena apa? Kalau beliau tadi kan bicara tentang kesaktian, tetapi di dalam pelaksanaan beliau ini apa adanya. Tidak jaim kan begitu. Jaim itu apa? Setahu aku Jaim yang merantau semalam. Jadi apa adanya. Jadi ketika seseorang bertemu atau bersilaturahmi dengan niat benar-benar untuk menyambungkan tali silaturahmi tanpa ada keinginan ingin sakti atau ada apa-apanya atau karena ada apanya, itu nanti akan menjadi sebuah kekecewaan. Tetapi kalau niatnya satu untuk menyambungkan tali silaturahmi, insya Allah tidak ada kekecewaan di situ. Karena niatnya untuk menyambungkan tali silaturahmi. Oleh sebab itu sering saya katakan juga dan sudah dipraktekkan oleh beliau, kepada siapa saja yang datang ke gubuk saya ini, niatkan satu untuk menyambungkan tali silaturahmi. Kalau datangnya ke sini karena ingin berobat, nanti bisa kecewa.
Tapi kalau niatnya silaturahmi, dengan silaturahmi tadi itu sudah mencakup tentang obat tadi. Karena silaturahmi itu menjauhkan bala, mendekatkan rezeki dan menghilangkan penyakit. Ada lagi yang apabila datang ke sini ingin mengira di sini adalah sesuatu hal yang dibilang tadi sakti. Padahal tidak ada yang sakti di dunia ini. Ketika sakit, ya berdoa kepada Allah. Karena la maujudan illallah. Tidak ada kekuatan dan tidak ada yang wujud kecuali hanya Allah. Dan sebab itu seperti yang beliau ajarkan bahwa blokosuto apa adanya. Itu akan menjadi niat yang baik, insya Allah. Jadi bisa benar-benar menjadi saudara. Contoh ketika jenengan mengagumi beliau bukan karena ada apa-apanya atau karena apanya, bukan. Tapi memang karena apa adanya, benar-benar ingin menyambungkan tali silaturahmi. Dan akhirnya tidak ada kekecewaan di situ. Insya Allah ini menjadi contoh untuk kita semua dan insya Allah bisa menjadi saudara yang benar-benar dari hati, insya Allah. Dan kalau dari hati, insya Allah akan sambung rasanya. Sama sosok. Sip. Katanya tidak boleh nyebut tadi. Iya. Beliau ada tamu kemarin, akhirnya nggak ketemu. Masya Allah. Monggo lanjut. Setelah itu monggo sudah. Oke, intinya kita bersaudara ini karena Allah, bukan karena ada apa atau karena apa. Karena manusia yang paling baik itu yang disayangi, bukan yang diajeni atau dihormati. Kalau dihormati itu karena ada penghormatannya. Kalau diajeni berarti ada aji-ajiannya. Tapi kalau disayangi, insya Allah walaupun tidak ada apa-apanya dan bukan karena ada apanya, insya Allah tetap sayang. Itulah. Jadi tetap bisa menjadi, bukan hanya menjadi santri dan kiai, guru dan murid, tapi bisa menjadi saudara. Itu yang paling penting, insya Allah. Ini diajarkan sudah sama beliau, kita tinggal mempraktekannya saja, insya Allah. Iya. Mantap, jos. Sudah. Lah kok sudah. Aku hampir nangis mau. Enggak nangis nganu, asapnya kok tebel kali. Rokok kabeh rupane. Alhamdulillah. Monggo. Tepatnya di mana jenengan itu? Pada bukannya di Wah, jauh Kang Mas. jauh ya. Tempat jin buang softtek. Kalau jin buang anak masih bisa dicari. Nah, kalau jin buang softtek entah kemana-mana nyelip-nyelip. Oke, jadi selanjutnya saya nih Mas ya. Siap. Alhamdulillah. Saya karena baru silaturahmi dari salah satu sedulur saya, jadi saya ingin menyampaikan satu hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehebat dan sesaktinya kamu, maka jangan pernah tinggalkan sholat. Jika kamu tinggalkan sholat, maka terubahnya kamu seperti sampah. Dan berzinalah engkau, berzinalah yang Allah tidak tahu. Lanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaji diri. Warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Kelanjutannya mau orang mau ngobrol-ngobrol kok. Nah itu. Tadi di jalan kita ada nyari Mbak Singso. Rupanya ada di sini ngumpet. Di mana? Itu tasbihnya ada di sini. Oh iya. Ternyata jenengan mencuri ya. Allahu Akbar. Kayak gini rupanya ya. Kayak gini rupanya Gus Samsudin punya Mbak Singso dicuri diam-diam. Tapi kok ada dua ya? Ada lagi di atas ya. Masya Allah. Paling besar. Lebih besar lagi. Satu itu berarti 10 kilo. Ternyata beliau ini tidak mencuri, tapi beliau ini mempunyai ilmu melipat gandakan. Jadi hati-hati kalau dekat jenengan ya, bisa dilipat gandakan. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya.
kita sudah bertemu dengan beliau, kita udah enak ngobrol-ngobrol. Dan ini kayaknya ini mau lanjut grebek dan terus menggrebek ini Kang Mas nih. Masyaallah. Kira-kira di mana lagi saya mau grebek lagi nih? Di mana-mana semoga. Dua kok cuma di mana? Banyak. Insya Allah Jaroh udah 3 tempat, 4 tempat selama di sini. Tapi kayaknya enggak bisa semua. Karena nggak mungkin ditinggal lama-lama yang di sana. Insyaallah. Katanya kaliran. Kaliran tuh gara-gara wonge. Gara-gara duiti, wayane dirine gajian. Gak bisa lama itu istrinya kangen. Lu istrinya kan di sini, di Demak. Di Demak. Tapi udah 4 kali enggak. Iya. Jadi insya Allah kita akan grebek terus kesaktian di Pulau Jawa ini ya. Ya setelah ini kemungkinan insya Allah kita akan silaturahmi juga, grebek juga. Itu di salah satu spiritual yang sudah banyak mengajarkan kita pengetahuan. Dan mungkin kalau jenengan-jenengan sering menyimak, apalagi yang punya pondasi-pondasi ya, yang punya pondasi-pondasi, kalau menyimak salah satu spiritual yang akan kita grebek ini, insya Allah akan menambah pengetahuan. Siapakah beliau? Bu Ningsih Tinampi. Nah insya Allah kalau para spiritual sering melihat beliau, insya Allah akan lebih banyak pengetahuannya. Karena beliau ini termasuk mengajarkan juga cara mempengaruhi elemen api dalam tubuh manusia. Ini saya lebih berbicara tentang biologi. Nggak mau ada setan jinan, nggak ada itu semua. Jin setan hantu belau smackdown. Jadi setelah dari situ insya Allah kita juga ke tempat, kayaknya nggak bisa ke tempat Kang Mas Bos Papan ya. Enggak ngejar. Nah, Enggak ngejar. nggak terkejar ya. Nanti mungkin beliau ini akan menonton. Ya mohon maaf, beribu maaf Kang Mas ya, Kang Mas. Niat saya itu benar-benar ingin silaturahmi, tapi waktu memang tidak dan saya cukup lelah banget keliling. Tapi insya Allah kita akan bertemu. Saya mohon maaf tidak bisa menyambangi jenengan. Ya, tapi insya Allah kalau doa ya tetap sama jenengan dan terus berkreasi, terus bangkit, terus maju untuk membangkitkan kesuksesan. Ya paling tidak terus berkembang untuk membantu sesama. Nggih punten. Jadi nek gak teko aja anu ya. Koyo intinya aku njaluk nuwun apa jenenge? Matur suwun. Buduk matur suwun. Kula njaluk ngapura nggih. Nek memang ono tidak ketepatan bisa hadir ke sana, silaturahmi ke sana, tapi hati saya tetap silaturahmi sama jenengan. Jadi jangan berprasangka buruk. Intinya karena waktu memang dari sini ke sana 5 jam. Kadang-kadang di map itu 5 jam, tapi dijalani mau 8 jam. Apalagi kalau banyak bocor di jalan, masya Allah. Capek juga, tapi tidak apa-apa. Semoga jadi keberkahan. Dan di sini kita silaturahmi kepada salah satu sedulur kita, yaitu Kang Mas Samsudin. Ya beliau banyak menghibur kita semua ya, dari sisi-sisi apapun itu bagi para netizen semuanya. Intinya bagi saya itu semua hanyalah hiburan bagi Anda. Nah, namanya jenengan kan cuma nengok di video. Lah kalau bagi kami ya pengetahuan, pengalaman luar biasa nggih mboten. Nah, bagi kalian anggaplah sebuah hiburan. Anda terhibur, silakan lanjutkan. Tonjok subscribe, jotos itu lonceng. Biar apa? Bunyi. Rugi kalau nggak menyaksikan ke eksperimen seru. Tontonan yang bisa menjadikan tuntunan. Karena dengan sedikitnya hiburan yang ditampilkan itu ada motivasi, ada masukan, ada nasihat untuk kalian semua. Oke. Jadi apapun itu semoga bisa menambah keberkahan dan semoga santet itu nggak ada lagi. Dengan adanya beliau ini ya. Ya kita sudah Kang Ujang Bustomi, Gus Idris, Kang Samsudin, siapa lagi kira-kira, monggo komen aja di bawah. Kang Haji Ridwan, Ki Joko Bodo, mbok sapa meneh selali aku. Pokoknya ngono lah. Intinya semua ini hanyalah untuk mengikat tali silaturahmi dan semoga adanya
silaturahmi ini bisa menyatukan kita semua para spiritual. Amin amin amin. Arab ustad, Arab dukun, Arab spiritual, Arab apapun parepane, jabarane, jabatane, yo tetap kita wayang. Nggih. Nah, kuwi. Dan sengaja ini niat saya ini yang pertama silaturahmi, nanti mau saya kontak ini mereka semua ini yang sudah saya silaturahmi. Mau saya ajak gabung, gemparkan. Sanggup? Yakin? Dukunnya sakti-sakti yo. Siap. Sakti. Ada yang gendut. Ah, siap. Ada yang gendut. Ada yang gendut juga. Sanggup tapi yo. Ah, siap. Oh siap, beliau siap. Jadi kita gabungkan Kang Ujang Bustomi, Gus Idris, Mbak Singso, Mas Karyo, Gus Samsudin, Ki Sambung Roso, Kang Ridwan, lagi. Di Jogobodo nggak sanggup, mengaku napasi Senin Kemis. Yuk kita doakan semoga beliau selalu sehat walafiat, gitu. Karena biar gimana pun dengan adanya beliau lah motivasi untuk kita semua bangkit dalam hal spiritual. Karena beliau itu the legend dalam spiritual. Ya terus ada lagi macam-macam lah pokoknya kabeh dulur jangan saling jatuh menjatuhkan, ojo boleh kesalahan. Yo siapapun jenengan kalau sudah paham ya udah pahami sendiri, tidak perlu menebar aib. Jangan aib orang lain ditebak, pikirkan aib sendiri. Toh kita nggak ada yang bersih, bener? Oh lah aku dewi orang resik kok. Orang mandi maksudnya. Ya itulah. Gimana? Buka kartu sedikit ya, tapi gimana lagi? Memang belum mandi kok. Iya. Tapi wangi aku kan? Wangi kan? Alhamdulillah. Saja nih nih wedi. Iya. Wedi, makanya dibilang saya wangi. Sebenarnya udah nggak tahan juga beliau ditutupi pakai bulu-bulu jenggotnya supaya nggak kecium baunya. Ya kayak gini adanya Mas Karyo, Amit sewu, tingkah laku omongan memang ceplas-ceplos. Yen mudeng yo resepi, ora mudeng yo abaikan saja. Majelis zikir salawat siri ala ini fadilah jadilah manusia sejati manunggalin rasa sejati wong urip kudu iso nguripi yo gampang monggo Bacanya bisa bahasanya. di apa di kamera monggo tuh. Nah, saya bisa jelas Iya. pasti bisa saya. Iya pasti bisa. Jadilah manusia sejati manunggaling rasa sejati. Wong urip kudu iso nguripi. Iso. Sambojo. Artike yo ora iso sing gak iso apa. Iya, di manunggaling rasa sejati itu. Kalau rasa itu langsung datangnya dari Allah, tapi kita ini tepatnya ngrumangsani. Oleh sebab itu poso itu ngepuasnya rasa. Oleh sebab itu biasanya di pondok-pondok kita diajarkan untuk riyadhah atau berpuasa. Puasa itu ada beberapa, ada puasa bilaru, puasa ngidang, puasa merawat, puasa gantung, dan terakhir puasa pendem gitu. Inti semuanya itu untuk penekanan, untuk menekan nafsu lawamah, subiyah, amarah yang ada di dalam diri kita. Apabila keempat nafsu tadi bisa dikendalikan, insya Allah kita hidup itu bisa menjadi manusia yang sejati. Sebab yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diperintah Allah. Nanti pada akhirnya bertajaling jad dengan yang menciptakan, atau bisa berjalan sesuai dengan yang menciptakan, kan begitu. Di situ disebut sholawat sirri ala dunia.
Sholawat itu menyambungkan rasa dengan baginda Rasulullah, dan sirri itu sesuatu yang tersembunyi, jadi bersifat batiniyah. Dan kalau Allah dunia itu langsung dari Allah. Jalan satu-satunya ya hanya dengan bersolawat agar diri kita itu langkah gerak tauhid kita itu digerakkan oleh Allah melalui dengan batin, yaitu hanya dengan solawat. Maka siapa yang mengamalkan solawat, insya Allah langkah geraknya adalah langkah batinnya sesuai dengan perintah Allah. Ketika hidupnya sesuai dengan perintah Allah, maka insya Allah menjadi sabda tadi. Semua ucap dan perkataannya insya Allah cepat terkabul, asalkan perilaku dan tingkah lakunya sesuai dengan perintah Allah, gitu, insya Allah. Apa tadi? Enggak, apa tadi sabda tadi apa? Sabda tadi. Apa tadi? Iya. Ini sama dengan apa cipta daya. Apa tadi? Cipta daya. Seperti itu. Saya lupa. Cipta daya. Iya, apa tadi? Itu. Tahu. Tanya. Terus beliau tadi kan guru besar menyampaikan bahwa jangan terlalu menghiraukan yang berbicara tidak baik kepada kita, karena ini sudah menjadi beberapa kajian atau nasihat dari guru-guru kita, terutama di dalam ilmu hikmah, bahwa setiap pohon yang besar itu pasti akan ada cobaan, pasti ada angin yang menerpa kalau sudah semakin tinggi. Maka bersyukur saja kepada Allah kalau ada yang menerpa, gitu. Kenapa? Karena itu nanti menjadi tanda bahwa kita itu insya Allah akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Oleh sebab itu jangan sampai menjadi sakit hati. Oleh sebab itu saya sering berbicara kepada santri kemanapun itu bahwa kantong kresek. Jadi kalau ada yang memuji segera diambil. Pujian itu masukkan ke kantong kresek, buang ke tong sampah, agar tidak menjadi ujub atau riya. Ketika ada yang mencaci, segera ambil tong sampah, masukkan ke kantong plastik tadi, buang, agar tidak muncul sakit hati. Karena insya Allah ketika jenengan atau kita itu dicaci ataupun dimaki ataupun dihibah, insya Allah itu adalah menjadi sebuah hikmah yang luar biasa untuk diri kita. Karena apa? Karena semua dosa-dosa kita diambil oleh yang mengatakan, dan pahala yang mereka lakukan untuk kita. Terus yang membuat kita sedih itu apa? Kan begitu. Harusnya kita bahagia, kan begitu ya, kalau kita dikatakan orang. Terus kalau sampai sakit hati, banyak yang sakit hati karena dicaci, karena dibully itu banyak. Pada akhirnya itu menjadi jalan masuknya jin azam masuk ke dalam hati. Kalau sampai dicaci terus akhirnya sakit hati, itu malah pada akhirnya menjadi sebuah penyakit, kan begitu. Seperti yang kita lakukan pengobatan kemarin malam itu. Ada seseorang itu yang linglung, akhirnya stres karena selalu dibully, selalu dicaci dan tidak mampu, kan begitu. Padahal kalau bisa mengambil hikmahnya, sesuatu hal yang diberikan dan tidak diterima itu akan kembali kepada yang memberikan. Contoh sekian, saya kasihkan rokok, sama nggak mau kan saya ambil lagi, kan begitu. Sama kan ketika dicaci kita tidak menerima, itu akan kembali kepada yang memberikan, gitu. Jadi sebenarnya tidak usah sakit hati, insya Allah. Ya seperti yang beliau katakan tadi, saya hanya sedikit jabatan, tapi pokoknya sudah beliau jelas. Alhamdulillah. Coba yuk. Ya mesra lah. Oh iya siap, ancur jum. Iya pasti bisa. Jadilah manusia sejati manunggaling rasa-rasa sejati. Wong urip kudu iso nguripi. Iso mbojo. Artike yo ora iso, sing gak iso apa. Terus beliau tadi kan guru besar menyampaikan bahwa jangan terlalu menghiraukan yang berbicara tidak baik kepada kita,
karena ini sudah menjadi beberapa kajian atau nasihat dari guru-guru kita terutama di dalam ilmu hikmah, bahwa setiap pohon yang besar itu tadi pasti akan ada cobaan, pasti ada angin yang menerpa kalau sudah semakin tinggi. Maka bersyukur saja kepada Allah kalau ada yang menerpa gitu. Kenapa? Karena itu nanti menjadi tanda bahwa kita itu insya Allah akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Oleh sebab itu jangan sampai menjadi sakit hati. Oleh sebab itu saya sering berbicara kepada santri kemanapun itu bahwa kantong kresek. Jadi kalau ada yang memuji segera diambil ujian itu, masukkan ke kantong kresek, buang ke tong sampah agar tidak menjadi ujub atau riya. Ketika ada yang mencaci, segera ambil tong sampah, masukkan ke kantong plastik tadi, buang agar tidak muncul sakit hati. Karena insya Allah ketika jenengan atau kita itu dicaci ataupun dimaki ataupun dihibah, insya Allah itu adalah menjadi sebuah hikmah yang luar biasa untuk diri kita. Karena apa? Karena semua dosa-dosa kita diambil oleh yang mengatakan, dan pahala yang mereka lakukan untuk kita. Terus yang membuat kita sedih itu apa? Kan begitu. Harusnya kita bahagia kan begitu ya, kalau kita dikatakan orang. Terus kalau sampai sakit hati, banyak yang sakit hati karena dicaci, karena dibully itu banyak. Pada akhirnya itu menjadi jalan masuknya jin azam masuk ke dalam hati. Kalau sampai dicaci terus akhirnya sakit hati, itu malah pada akhirnya menjadi sebuah penyakit kan begitu. Seperti yang kita lakukan pengobatan kemarin malam itu. Ada seseorang itu yang linglung, akhirnya stres karena selalu dibully, selalu dicaci dan tidak mampu kan begitu. Padahal kalau bisa mengambil hikmahnya, sesuatu hal yang diberikan dan tidak diterima itu akan kembali kepada yang memberikan. Contoh sebenarnya saya kasihkan rokok, sama nggak mau kan saya ambil lagi kan begitu. Sama kayak ketika dicaci kita tidak menerima, itu akan kembali kepada yang memberikan gitu. Jadi sebenarnya tidak usah sakit hati, insyaallah. Ya seperti yang beliau katakan tadi, saya hanya sedikit jabarkan. Tapi pokoknya sudah beliau jelas.